Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Atap Loceret. Pada kesempatan kali ini, dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8, kita akan membahas tentang materi bab yang ketiga, jujur dan adil. Anak-anakku sekalian, dalam bab ini, kompetensi dasar yang harus kita miliki adalah memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Adapun pendekatan dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah pendekatan saintifik dan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, yaitu memahami makna Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis terkait. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh nyata, jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai sumber. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi tentang kesuksesan yang diawali dari sikap jujur dan adil. Yang keempat, merumuskan makna Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis terkait, menghubungkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari dengan makna Quran Surat Al-Maidah ayat 8 dan hadis terkait, dan yang terakhir, menghubungkan perilaku jujur dan adil dengan kesuksesan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, adapun materi kita tentang perilaku jujur dan adil meliputi yang pertama tentang pengertian jujur, contoh jujur, dan manfaat ketika kita berperilaku jujur. Kemudian yang kedua, pengertian adil, contoh-contoh perilaku adil, serta manfaat perilaku adil. Dan yang ketiga, dalil tentang jujur dan adil. Baiklah anak-anak sekalian, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang jujur. Apa yang dimaksud jujur itu? Jujur adalah berkata yang sebenarnya, tidak menambahi dan tidak mengurangi. Adapun manfaat ketika kita berperilaku jujur diantaranya yang pertama, dipercaya orang lain. Kemudian dapat membimbing kepada kebaikan. Yang ketiga, tentu saja akan bertambah pahala. Dengan jujur, kita juga akan banyak teman, hidup menjadi tenang, dan kita akan dekat dengan Allah. Lantas, di manakah kita dapat menerapkan perilaku jujur? Perilaku jujur dapat kita tetap terapkan di mana saja. Sebagai contoh, ketika kita di rumah. Ketika kita disuruh ibu membelikan gula dan ada uang sisa, maka uang kembalian tersebut harus dikembalikan kepada ibu. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di sekolah, dengan tidak mencontek ketika kita sedang mengerjakan ulangan. Dan yang ketiga, perilaku jujur ketika diterapkan di masyarakat, dengan cara berkata jujur ketika dimintai keterangan atau saksi. Selanjutnya, materi yang kedua, pembahasan kita adalah tentang adil. Apa yang dimaksud adil? Adil adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dan meletakkan urusan pada tempatnya. Apa saja manfaat ketika kita berlaku adil? Yang pertama, adil dapat membimbing kepada kebaikan. Yang kedua, dengan berperilaku adil, hidup akan tentram dan nyaman, kita akan dekat dengan Allah, dan akan disukai banyak orang. Kemudian di manakah kita dapat menerapkan adil? Sebagaimana jujur tadi, adil pun dapat kita terapkan ketika kita berada di mana saja. Sebagai contoh, ketika di rumah, orang tua ketika memberi uang saku kepada anaknya, sesuai dengan tingkatan usianya. Di sini tentu tidak sama. Uang saku yang diberikan
orang tua kepada anak yang masih TK dengan anak yang seusia SMP. Kemudian yang kedua, contoh perilaku adil ketika diterapkan di sekolah, yaitu dengan memperlakukan teman dengan adil dan tidak pilih kasih. Selanjutnya yang ketiga, contoh penerapan adil ketika di masyarakat, yaitu seorang ketua RT yang memperlakukan sama terhadap seluruh warganya. Baik anak-anak sekalian, adapun dalil atau ayat Al-Quran mengenai jujur dan adil terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku sekalian, ketika kita berlaku jujur dan adil, kita akan mendapat beberapa hikmah di antaranya. Perilaku jujur dapat menjadikan diri lebih tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dapat kepercayaan dari orang lain, dan dengan berperilaku jujur dapat menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Demikian anak-anak sekalian pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Dari saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.